Ke Ragunan naik kereta bisa, tiba-tiba sudah di busway. Gimana ceritanya? Tiketnya satu kartu berapa orang? Ada sewa stroller nggak? Terus masjidnya lagi renovasi, gimana tempat musola kita nantinya ya. Dan makin seru dengan adanya wahana permainan. Di video ini akan dibahas 5 hal penting sebelum ke Ragunan biar makin hemat, nyaman, dan juga seru. Kembali lagi dengan saya Mutia, wisata ke Ragunan. Untuk ke Ragunan ini potasinya mudah dijangkau. Tidak terburu-buru. Yang tinggal di Bekasi, di sini lah. Bangun menunggu hingga Ini sebelum masuk kita tap in dulu dari stasiun Bekasi ini, kita mulai. Untuk dari stasiun Bekasi ini teman-teman ambil jurusannya di Pembandan Piak Manggarai. Sebenarnya sama ya, baik di Cikarang juga sama, tujuannya Kampung Pembandan Piak di Manggarai. Ini suasananya di dalam kereta ini kita percepat dan kita di Manggarai. Saya sudah sampai di stasiun Manggarai, kita naik atas dulu. Dan ini udah berada di atas, kemudian kita nanti naik lagi di Depok atau juga Bogor. Ini alhamdulillah langsung dapat, ini lumayan cukup ramai ya. Dan ini saya nyari gerbong lain, alhamdulillah lumayan dapat lega ya. Ini suasana di dalam dengan tujuannya Bogor. Untuk teman-teman yang jurusan Jakarta Kota khususnya, teman-teman tidak perlu lagi transit di Manggarai, jurusan ke Bogor nanti tuh sama-sama turun di stasiunnya Pasar Minggu. Ini saya Bekasi Pasar Minggu ya saja. Untuk di Pasar Minggu ini saya sampainya di jam 10 di stasiun Bekasi. Dari pintu ini sekarang sudah bisa sebelah kanan ke arah Ragunan sebelah sana. Jadi kita tidak perlu lagi nyebrang ke sana. Lumayan banget membantu kita ini. Sabtu dan Minggu trayeknya ini dari banyak banget, jadi bukan hanya S15 aja, jadi 129 juga. Ini ya nomor 16. Terus saya tanya nih harganya Pak, dari Pasar Minggu nanti mau ke Ragunan ini kenapa dia bilang dengan terkejutnya 10.000. Wow, jadi lumayan cukup mahal di angkutan ini. Lebih cepat, tapi kita harus bebas seperti biasa. Karena biaya angkotnya lumayan mahal ternyata, untuk per orang itu dikenakan 10.000 karena memang katanya calonnya untuk sekali ini 50.000 untuk satu mobil. Lumayan sih. Atau di mana sih nih busway yang terdekat? Bisa naik ini nih ke arah depan dekat pasar Minggu. Ini memang harganya 5-7.000 di saya mau naik angkutan umum, pas ada pula nih di depannya busway, ya udahnya. Pak, bentar izin Pak, kalau saya mau ke arah Ragunan dari mana naiknya Pak? Naik busway ke arah Ragunan. Nggak ada Bu arah Ragunan. Nggak ada, kiamat naik. Turunnya di Warung Buncit. Wah Buncit, udahlah. Nyasar naik busway supaya bikin tadi lebih dekat dari busway-nya halte Ragunan, tapi kita tidak. Kita jalan-jalan dulu nih menikmati area Jakarta Selatan dari pemandangan busway. Nama transitnya ini di Warung Buncit Indah arah Ragunan. Ya udahlah nggak apa-apa, ini kita naik busway jadi turunnya di tadi Warung Buncit arah Ragunan. 6A ya Bu, Balai Kota Ragunan. Ini di dalam busway-nya dan kita sudah sampai di halte Ragunan. Ini banyak banget bawa anak-anak. Pengalaman saya dari stasiun Pasar Minggu naik busway ini cukup lumayan lama. Jadi teman-teman kalau misalkan naik busway ini jangan sampai ke Warung Buncit, tapi teman-teman turun di dekat daerah ada masjid atau juga apa yang bisa naik turun dari Jaklingko, itu juga gratis.
Atau kalau memang mau naik angkutan umum, tanya sekali lagi untuk harga ongkosnya berapa. Udah perbaruan. Kemarin masih di ujung sana, sekarang kita harus ke ujung sana nih perbaruannya. Ini memang area parkirnya lebih luas banget sekarang nih. Ujung-ujung. Yang kedua, pembelian tiketnya sangat murah, hanya Rp4.000 saja. Tapi kita menggunakan kartu dulu ya. Ya, untuk satu kartu untuk berapa orang nih maksimal? Untuk satu kartu nggak ada maksimalnya sih. Nggak ada maksimal, jadi kalau 20 orang satu ke RT boleh? Oke. Boleh. Silakan. Makasih. Bisa 26.000 ya Kak. Iya. Terus kalau mau ke arah mana nih? Kalau Kakak mau lurus, ketemunya sama jerapah. Oke, sama satu yang oke. Nah, Kalau berdiri, pasti berpalikan. Nah, di sana lebih dekat. Tapi lebih dekat untuk yang pertama kali untuk anak-anak, enaknya di mana? Tergantung tujuan. Yang ketiga, tentukan tujuan area anakan yaitu sekitar 140 hektar. Bagi teman-teman yang lupa bahwa stroller tidak perlu khawatir, Harganya juga menyediakan. ini dikenakan untuk ketentuan ya. Ini yang per 3 jam Pak, 50.000. Oh yang ini. Oke. Kalau yang kayak gini. Oh, dia per jam berarti. Mesti mau kemana nih tujuannya? Untuk teman-teman kalau misalkan nantinya untuk arah tujuannya bisa teman-teman lihat di peta ini sangat baru. Disuguhi dengan matras, tapi ada tempat juga yang spesial untuk burung atau juga unggas. Nanti kita akan ke sana. Kita dulu jalan ke tujuan pertama kita, gajah ataupun juga jerapah. Kita akan lihat daerahnya ada jerapah, gajah, komodo, burung unta, tanggang. Nih, mulai kita ke arah sini. Ada sepeda listrik ini dikenakan 50.000 per jam. Kalau teman-teman mau santai dan juga kita bicara gajah dulu ya, karena aku nggak bisa untuk terus bawa ke berubah. Yang pertama gajah. Gajah ini adalah binatang dari Pulau Sumatera. Untuk jerapahnya dekat banget dengan gajah. Untuk jerapah ini memiliki sepasang dan mempunyai 2 orang anak. Toilet yang pertama yaitu ada di dekat jerapah. Itu toiletnya tuh banyak banget, ada yang seperti itu, ada juga di dalam. Kita belum masuk ke toilet dulu. Kita akan lanjut dulu, tinggal lurus dulu kita nih dari area jerapah. Yang satu lagi yaitu pintu barat nih. Tinggal lurus dulu. Pak izinannya kalau yang satu jalur dengan burung unta kan ada tuh komodo. Ini burung unta. Oke, oh ini di belakang ini ya nyampe. Satu ada mobil tuh, ada mobil tuh. Iya, makasih ya Pak. Siap. Area ketiga yaitu burung unta. Hewan kapibara. Di sebelahnya kita lihat dulu. Hewan komodo. Dekat area dengan komodo yaitu ada yang area terbarunya yaitu permainan. Untuk biayanya ini semua ada satu Satu listrik, satu. atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya.
kencang. Terus kita akan mundur, terus kita akan belok. Wow. Menurut saya pribadi untuk yang wahana permainan baru ini cukup seru juga dan murah ya. Jadi untuk satu koinnya itu dikenakan Rp5.000 saja. Kalau yang tadi saya mainkan itu yang dino saat itu dihitung per kepala. Jadi kalau misalkan berdua satu ininya itu tetap dihitung per kepala. Kalau yang ini kayaknya, tapi sekali lagi disclaimer ya, per mobil kayak gini ya, ini dihitung seperti itu. Jadi tergantung juga beda-beda untuk prosedurnya. Dan nomor ini aku tidak main semuanya, dan ini kita akan percepat dulu. Soalnya ini ada yang pertama yaitu di area permainan di paling ujung sana, tapi kita masuk ke masjid dulu aja. Di area sana itu ada area musola gitu. Karena istilahnya 5.000 sekali main atau mati kan agak lebih murah ya daripada yang 10.000 atau 5.000, tapi hanya sekali putaran aja sih ini. Ini nice, kita ke area musola dan juga kayak harimau itu juga ada. Kemudian kita masuk lagi ke arah terus lagi, ada tempat musola, jadi ke area paling depan. Ya untuk anak-anak itu tepatnya di paling ujung itu dekat dengan daerahnya burung unta di sana. Ini nih, ini bagian belakangnya ini. Kalau di sebelah kanan di paling ujung mentok itu yaitu primata, itu beda lagi dengan tiket maksudnya. Kita sudah pernah buat juga, tapi memang belum saya upload bermain bersama pemulung itu. Jadi ada berapa jenis primata. Saya jalan lagi. Itu orang hutan Sumatera, di dekatnya pas sebelahnya itu beruang hitam di satu area juga. Ya, bagian depannya nih ada area perunggasan nih kecil, nih ada unggas burung sejenisnya nih. Tapi kita lanjut dulu nanti. Mudah-mudahan sih masih bisa tutup areanya. Sebenarnya itu di sebelah sana, tapi kita harus muter dulu ini karena ada mohon maaf. Buat apa ya, kita lihat dulu deh. Oh, jadi alhamdulillah pembuatan masjid karena memang lumayan rapi ya kalau setiap hari masjid nih. Nathan masjid Darussalam lumayan alhamdulillah banget, apalagi untuk orang muslim. Jadi bisa nyaman banget kalau untuk di Ragunan di sini, apalagi dalam masjidnya. Tapi kita muter dulu karena juga belum sholat, kita muter dulu. Itu tanggalnya 14 Juli, 120 hari ke depan, berarti selesainya 10 November ya teman-teman, pas 10 November ya. Tunggu aja. Muter ya Pak? Agak jauh. Jadi yang di sini terdekat. Kayaknya harus bawa mukena deh. Benar-benar nyasar nih. Kita udah mau ke area burung pelikan gitu. Lihat nanti kemana rencananya. Kok ramai banget di sini. Untuk musola sementaranya di sini, di dekat tadi Gajah atau juga lapangan bakso tembak ini atau juga sejenis ini. Izin saya sholat dulu. Untuk ini Rp10.000 untuk sekali putaran. Kita akan naik dulu nih. Keliling kemana aja? Di Ragunan. Kita akan jalan-jalan ke Ragunan, keliling. Nah
keretanya. Jadi kali ini kita naik dulu keliling-keliling odong-odong atau kereta dari ini Ragunannya. Ini dibayar kena Rp10.000. Jalan-jalan sekitar sini. Teman-teman lagi di mana nih? Yuk, Ibu Seri. Kita cuma lihat sekitarnya ini, kita tidak bisa melihat satwa atau nggak ada areanya. Jadi untuk kedepannya khususnya untuk Ragunan ini ditambahkan misalkan informasi, jadi untuk yang pengunjungnya tahu nih sejarahnya seperti apa dan apa-apa aja nih bisa dilihat nih. Seperti kayak misalkan busway Jakarta yang di Istiqlal itu kan ada tuh. Nah, ini kita cuma ya lihat sekitarnya aja. Jadi kalau spesifik binatangnya sih cuma tadi depan gajah, ya udah nih ini aja. Mungkin next ke depannya seperti itu. Saran ya untuk pengelola Ragunan. Ya ini di paling belakang tadi untuk primata nih ya. Ini kita keliling gini aja nih. Untuk bus warawiri ini menurut saya tidak worth it teman-teman naik. Jalan lagi. Udah jalan lagi tadi pikir biar supaya nggak terlalu capek. Jadi kita naik bus warawiri nih. Yang bisa dilihat ternyata. Jadi menurut saya jangan naik yang itu jong, menurut saya jong. Menurut saya jangan naik yang ini deh, jong banget menurut saya. Nggak ada informasi. Hewannya cuma yang dilihat gajah satu doang. Kita harus jalan lagi. Percuma kan? Yang satu area unggas yang saya pernah tadi janji. Ini kita benar-benar lagi nyari Ini yang unggas. pasti, dan saya main dulu nih. Akhirnya kita balik lagi ke arah masjid yang mau direnovasi. Di situ memang dekat banget dengan daerah perunggasan. Jadi untuk unggas ini sendiri ini ada 2 gerbang juga. Ada yang kayak misalkan yang bagian yang biasa lah istilahnya, kayak nanti ada juga yang satu lagi bagian Merak, Krakatau. Itu benar-benar di sini anak-anak puas banget. Ini burung arang merah yang kayak upin-ipin, dan terakhir yang ini yaitu burung flamingo. Maklumlah apinya masih yang biasa. Ini yang saya bilang tadi dekat dengan area pertama. Ini ada area masih sama dengan perunggasan. Ini lebih spesifiknya ini kayak misalkan burung kakatua. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat juga burung merak. Di sini banyak banget untuk jenis perunggasannya. Tapi mama izin saya tidak bisa spill satu persatu ya teman-teman. Ini baru ya, Pi? Di deretan burung ada tadi sudah kita lihat burung ini, kita lihat salah satunya itu ada primata, sebelah sana primata. Ini juga ada area untuk makan, kalau teman-teman nggak mau makan juga ada, bisa di sini atau juga di yang tempat pinggiran. Di sebelah sana reptil, ular, di sebelah sana lagi ada ikan atau juga akuarium. Kanan ada arwana, kemudian arwana juga banjar dan lain sebagainya.
Nah, kalian bisa keliling ke daerah ini untuk bagian perikanan. Nanti kita coba tempat yang lain. Ini area reptil dan yang terakhir yaitu pelikan. Nah lagi. Sampai di sini dulu untuk jalan-jalan kita di Ragunan. Yang terpenting jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan. Dan kita akan lihat. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu capek istirahat dan bawa bekal baik makanan ataupun juga untuk kesehatan. Kalau teman-teman sendiri hal apa yang harus dilakukan sebelum ke Ragunan? Boleh tulis kolom komentarnya, kita berbagi sharing. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kembali dukungannya, like, komen, juga subscribe.